Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Maya Novitasari, SPDI MPDI, selaku dosen manajemen pendidikan, dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, mohon izin kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami terkait dengan manajemen kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan diri dengan saya sendiri, Fadil Hamdik Nuyanggodo. Saya Muhammad Rafi Rabani. Saya Intan Putri Januari. Saya Muhammad Faik Fikri Haikal. Dan teman satu tim saya, Wildan Adriadian Fadil, tidak bisa mengikuti Zoom karena kan sedang mengikuti lomba. Selanjutnya, kita lanjut saja ke materi untuk pendahuluan. SMN 1 Yogyakarta melangkah ke era baru dalam pendidikan, mengubah paradigma dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka IKN. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan pendidikan, tetapi juga kesadaran akan kebutuhan fleksibilitas dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka IKN dipilih karena kemampuannya merangkup 2 kurikulum sekaligus untuk kelas 7, 8, dan 9, membuka peluang pengembangan yang lebih holistik. Namun di tengah perubahan ini, tantangan muncul, terutama terkait penguatan peran kedinasan dan pemahaman guru terhadap lisensi kurikulum Merdeka IKN. Dalam konteks inovasi pendidikan ini, mari kita eksplorasi lebih jauh perjalanan SMPN 1 Yogyakarta menuju kurikulum yang mendukung pertumbuhan optimal peserta didik. Selanjutnya, menuju tujuan penelitian. Yang pertama, pengembangan kurikulum terbaru yang ada di SMPN 1 Yogyakarta. Kedua, mengetahui kendala yang masih sering dihadapi dalam pengembalian di sekolah. Yang ketiga, perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang sebelumnya. Selanjutnya, untuk rumusan masalah bisa dibacakan oleh Mas Faik. Ya, selanjutnya rumusan masalah. 1. Apa kurikulum yang digunakan di sekolah ini dan apa alasan mengapa menggunakan kurikulum tersebut? 2. Adakah kendala-kendala yang terjadi selama menggunakan kurikulum tersebut? Jika ada, kendala seperti apa? 3. Permasalahan yang masih sering dihadapi dalam pengembangan kurikulum sekolah. 4. Bagaimana prosedur penyusunan kalender akademik di sekolah ini dan saat kalian mulai disusun. Metode penelitian. Metodologi yang kami lakukan dalam observasi atau penelitian tersebut adalah metode kuantitatif, di mana penelitian tersebut berupa wawancara, langsung melakukan sesi tanya jawab kepada guru SMP Negeri 1 Yogyakarta. Penelitian ini dikatakan kualitatif pada dasarnya bertujuan untuk mengkaji atau mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai manajemen kurikulum yang ada di SMP 1 Negeri Yogyakarta. Kemudian kami kembangkan dari hasil wawancara kami tersebut ke hasil dan pembahasan mengenai manajemen kurikulum yang ada di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Baik, cukup untuk Mas Faik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Intan. Apa kurikulum yang digunakan di sekolah ini dan apa alasan mengapa menggunakan kurikulum tersebut? SMP Negeri 1 Yogyakarta sebelumnya menggunakan kurikulum 13 dan sekarang ganti menjadi kurikulum Merdeka IKN. Alasan digantinya kurikulum karena kurikulum Merdeka IKN ini bisa merangkup 2 kurikulum dari kelas 7, 8, 9. Kendala kurikulum Merdeka IKN ini diantaranya penguatan dari kedinasan, guru mulai memahami kurikulum Merdeka. Selanjutnya, untuk solusi dan permasalahan yang masih sering dihadapi akan dibacakan oleh Mbak Jayanti.
Baik, berikut solusi. Yang pertama, terus-menerus belajar. Kedua, mendatangkan narasumber berpengetahuan lebih, misalnya dari dinas dan lainnya. Permasalahan yang masih sering dihadapi dalam pengembangan kurikulum sekolah, yaitu masih bermasalah tentang pembelajaran dari berbagai latar belakang, gaya bahasa, hingga untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan mendatangkan narasumber. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Raffi Rabani. Solusi pertama ada menggunakan kegiatan berjenjang. Kedua, mengubah konsep awal kurikulum menjadi alur yang benar untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Tiga, mengadakan pertemuan antar sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Bagaimana prosedur penyusunan kalender akademik di sekolah dan saat kapan mulai disusun? Pertama, pendoman dari dinas. Dinas mengeluarkan SK. Penyusunan kalender akademik SD, SMP, sampai SMA disusun didasarkan kriteria yang diterbitkan oleh dinas dan disesuaikan oleh sekolah. Dan Berikut adalah dokumentasi dari kelompok 3 saat mengunjungi SMPN 3 Yogyakarta. Selanjutnya, bila ada masukan atau pertanyaan dari ibu dosen atau teman-teman semuanya, bisa dimasukkan untuk ke kolom komentar YouTube. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.